Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-ayah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Darul Ulum yang tergabung dalam grup WhatsApp MTS Darul Ulum kelas 7 beserta panitia Matsama yang selalu kami banggakan, juga anak-anakku sekalian kelas 7 MTS Darul Ulum yang tergabung dalam grup kelas 7 ini yang selalu kami cintai, kami banggakan pula. Pada pagi setengah siang ini patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan pada kita semua, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita bisa mengikuti bersama-sama materi Matsama sejarah madrasah, dan insya Allah nanti akan kita langsungkan dengan acara penutupan kegiatan Matsama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apa. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita selalu baca, ya, kita kumandangkan secara istiqomah, secara terus-menerus kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, dengan satu harapan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian kelas 7, kelas baru MTS Darul Ulum yang selalu kami hormati, juga kami sayangi. Pada pagi hari ini atau pada pagi setengah siang ini kami akan memaparkan materi tentang sejarah madrasah yang mestinya pada hari pertama kemarin setelah selesai pembukaan kami melanjutkan untuk materi sejarah madrasah ini, tetapi karena ada satu hal yang tidak bisa kami tinggalkan yang harus saya lakukan, maka materi sejarah madrasah ini oleh panitia ditaruh pada season terakhir dari kegiatan Matsama ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali kemarin kalian sudah menyiapkan diri dengan materi itu, tetapi ternyata ditunda, baru hari ini materi sejarah madrasah dapat kami sampaikan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, kita langsung masuk ke materi, ya. Sejarah madrasah itu sangat penting untuk kalian ketahui, lebih-lebih madrasah nanti yang kalian akan belajar di sini selama 3 tahun. Itu penting sekali, karena dengan mengetahui sejarah madrasah kalian akan dapat beradaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang sebelumnya mungkin kalian belum mengenal dengan baik. Tetapi dengan mengetahui sejarah madrasah, setidak-tidaknya kalian tahu bahwa madrasah yang akan kalian tempati ini adalah madrasah yang benar-benar bagus, madrasah yang benar-benar sama akidahnya dengan kalian semua, madrasah yang memang juga milik kalian semua juga. Oleh karena itu sekali lagi penting sekali kalian mengetahui sejarah madrasah ini, ya. Secara umum mempelajari sejarah itu memang penting anak-anak, ya, karena dengan belajar sejarah kita dapat mengetahui, ya, kita dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah masa lalu itu
untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Karena itu belajar sejarah itu penting. Pentingnya ya di situ itu kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran dari peristiwa itu untuk kebaikan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tokoh negarawan kita seperti Insinyur Soekarno dalam setiap rapat beliau, dalam setiap sidang di depan DPR maupun di depan MPR, di depan para menteri-menterinya, selalu mengingatkan kepada seluruh menteri-menterinya, seluruh anggota DPR untuk jangan lupa terhadap sejarah. Ya, untuk jangan lupa dengan sejarah yang biasa terkenal dengan istilah jas merah, jangan lupa terhadap sejarah. Jadi kehidupan perjuangan bangsa Indonesia ini diraih melalui pengorbanan para pahlawan yang luar biasa. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia ini juga jangan sampai melupakan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Demikian pula terhadap madrasah kita pun juga sama dengan itu, ya. Di dalam Al-Qur'an misalnya di dalam surat Al-Fatihah, ya, di sana juga disebutkan pada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pun juga begitu anak-anak, mengisyaratkan kepada kita untuk flashback, ya, kembali ke belakang melihat sejarah masa lalu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat pada waktu itu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai warga suatu bangsa, jangan sampai melupakan sejarah masa lalu. Sebab Allah sendiri dalam ayat yang lain juga menyebutkan yang bunyinya wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah kami berikan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu diperoleh dari hasil analisa kejadian atau peristiwa masa lalu untuk sikap dan perilaku kita di masa-masa yang akan datang. Wa may yu'til hikmata, barang siapa yang kami berikan hikmah dengan banyak, maka dia telah memperoleh kebaikan yang banyak pula. Nah, itulah pentingnya sejarah bagi kehidupan kita. Kita ambil satu contoh, ya. Kita ambil satu contoh. Misalnya ada sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Ketika beliau mau wafat, itu mau melafalkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bisa. Berkali-kali, ya, dibacakan sama sahabat untuk meneruskan ayat tersebut, tidak bisa. Berkali-kali. Akhirnya salah satu dari sahabat itu datang menemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngapunten, Kanjeng Nabi jenengan disuwun tindak dateng dalemipun Alqamah sahabat panjenengan ngantos samangke sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendengar informasi itu, Nabi Muhammad langsung bergegas datang ke rumahnya Alqamah dan melihat Alqamah dalam kondisi yang sakaratul maut itu mencoba untuk dituntun, ya, dibacakan kalimat tauhid la ilaha illallah juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedua-duanya, tetapi Alqamah masih tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya untuk memanggil orang tuanya. Sampai 3 kali orang tuanya dipanggil untuk datang ke rumah Alqamah yang sudah sakaratul maut, itu tidak mau. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, ditaruh di depan halaman Alqamah, rumah Alqamah, dan minta supaya Alqamah dibakar. Mendengar perintah Nabi yang seperti itu, kemudian ibunya menangis, ya. Tidak tega melihat anaknya dibakar,
kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan menyatakan dengan hati yang tulus bahwa kesalahan Alqamah yang selama ini dilakukan pada dirinya dimaafkan semua. Akhirnya Nabi Muhammad setelah selesai dimaafkan menghampiri Alqamah dan membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan alhamdulillah setelah dimaafkan, Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadat tersebut dengan baik, dengan sempurna, dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Peristiwa ini sangat berharga untuk kita semua, ya. Sangat berharga untuk kita semua. Tanpa sejarah kita tidak mungkin mengetahui cerita yang seperti ini. Berdasarkan peristiwa sejarah tersebut, kita semua saat ini harus benar-benar hati-hati, ya, harus benar-benar menunjukkan dharma bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita yang lahir di muka bumi ini betul-betul berkat jasa perjuangan orang tua, tapi setelah kita dewasa, ya, kita sering kali menyakitkan orang tua. Kita sering kali berbicara kasar, bicara keras pada orang tua, tidak menunjukkan kebaktiannya kepada kedua orang tua. Bahkan sering kali orang tua ditinggalkan, dibentak-bentak, dan seterusnya. Kalau ini kalian lakukan, ya, hidup kita yang di dunia yang fana ini insya Allah, ya, akan carut marut, ya, hidup tidak teratur, tidak karu-karuan. Jangankan hidup di dunia, yang mau mati saja, yang mau meninggal seperti Alqamah itu tidak bisa mati dalam keadaan husnul khotimah kalau tidak dimaafkan oleh orang tua. Oleh karena itu sekali lagi ini pengalaman berharga, salah satu contoh dari pengetahuan kita terhadap sejarah. Contoh yang lain misalnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu figurnya, postur tubuhnya kecil, hanya kurang lebih 30-30 cm. Ya kira-kira sak pengarisan gitu, ya. Tapi punya kekuasaan besar, bisa menjadi raja pada waktu itu. Dan Raja Fir'aun tidak pernah sakit. Raja Fir'aun tidak pernah badannya panas, kepalanya sakit, itu tidak pernah, batuk-batuk itu tidak pernah. Apa yang jadi kemauan Raja Fir'aun itu selalu dituruti, selalu diijabahi oleh Allah. Itu Raja Fir'aun. Oleh karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Fir'aun, ya, oleh yang diberikan kepada Fir'aun, akhirnya Fir'aun menjadi orang yang lalai bahwa semua apa yang diberikannya, diberikan kesehatan, diberikan kekuasaan yang begitu besar, itu semua adalah karunia Allah. Ternyata dia bukan malah mendekat kepada Allah, dia malah menjadi angkuh, menjadi sombong, ya, menjadi egois, ya, takabur, ya, bahkan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Luar biasa, mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan. Ini sudah luar biasa. Tetapi anak-anak, bagaimana akhir dari kehidupan Raja Fir'aun yang gagah seperti itu? Dia akhirnya mati, ya, tenggelam di tengah-tengah Sungai Nil ketika mengejar Nabi Musa dan bala-balanya. Waktu itu mau dibunuh, tapi justru Raja Fir'aun dan teman-temannya sendiri yang tenggelam di tengah-tengah Sungai Nil. Itulah akhir dari kehidupan seorang raja, seseorang yang tidak mau mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengalami kehidupan yang tragis, kehidupan yang sengsara, ya, baik di dunianya maupun di akhiratnya dia akan hancur. Baiklah anak-anakku sekalian yang kami cintai, itulah pentingnya kita belajar sejarah. Baik, kita langsung masuk ke materi inti bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif MTS Darul Ulum, di mana kalian nanti akan belajar di Darul Ulum ini, didirikan pada tahun 1994. Kalau dihitung sampai sekarang tahun 2021,
kira-kira sampai sekarang ya usianya sudah 27 tahun. Kalian yang mulai saat ini menjadi siswa baru berarti generasi yang ke-27. Sudah banyak ya, ratusan alumni yang sudah keluar dari Darul Ulum ini. Ada yang jadi pegawai pemerintahan, ada yang jadi guru, ada yang jadi perangkat desa, ada pula yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, ada yang jadi kiai, bahkan berbagai macam profesi ada alumni yang berasal dari Darul Ulum ini banyak. Demikian pula kalian anak-anak ya, kalau kalian di Darul Ulum ini sungguh-sungguh belajarnya ya dengan tekun dan banyak berdoa, mohon pada Allah untuk kesuksesan kalian, insya Allah apa yang kalian inginkan dan yang akan dicita-citakan selalu mendapatkan ijabah ya diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, yang kami cintai, berikutnya kenapa MTS Darul Ulum didirikan di Kepoh Baru ini? Perlu kalian ketahui bahwa latar belakang berdirinya MTS Darul Ulum ini diawali oleh adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan program wajib belajar 9 tahun pada waktu itu ya, pada waktu itu. Program wajib belajar 9 tahun itu maksudnya semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk sekolah ya, mulai dari tingkat SD, MI 6 tahun, kemudian dilanjutkan ke SMP atau MTS 3 tahun. Jadinya 9 tahun. Itulah maksud dari program wajib belajar 9 tahun. Nah, dimungkinkan anak-anak pada waktu itu karena lembaga pendidikan yang ada di Kepoh Baru ini belum begitu banyak, baru ada SMP 1 Kepoh, ada SMP 2 sudah berdiri, ada MTS Negeri 3 sudah, SMP Wahid Hasim Jipo juga sudah, dan MTS Al-Falah Karangan juga sudah berdiri. Selain itu belum ada. Lebih-lebih di Lumber ini ya, letaknya yang sangat strategis, ini belum ada lembaga pendidikan setingkat MTS atau SLTP yang berdiri. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi tersebut, dimungkinkan pada tahun itu jumlah lulusan anak tingkat SD banyak, jumlah lulusan tingkat MI juga banyak, akan tidak tertampung di lembaga-lembaga yang sudah ada tersebut. Akhirnya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang waktu itu Rais Suriyahnya panjenenganipun Al-Maghfurlah Kiai Ilhamin Hadi, kemudian ketua tanfidnya panjenenganipun Bapak Kiai Gufron Mojosari ya, bermaksud untuk mendirikan lembaga pendidikan ma'arif ini yang waktu itu dipromotori oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathul Amin MAG saking Jipo. Itu yang mempromotori berdirinya MTS Darul Ulum pada waktu itu. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu, kemudian dilaksanakanlah sebuah pertemuan rapat yang pertama kali yang ditempatkan di Desa Nglumber, tempatnya di Dusun Yanar, di rumah Bapak Haji Agus Salim. Ya, dalam pertemuan tersebut telah sepakat MUJNO mendirikan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, tidak mendirikan SMP, tidak mendirikan SMA, tidak mendirikan lembaga lain, tapi mendirikan MTS Darul Ulum. Waktu itu yang ditetapkan sebagai ketua pengurus adalah panjenenganipun Bapak Haji Masdar Nur Salim BA. Waktu itu beliau masih tindak haji, tapi diberikan mandat oleh MUJNO untuk bersedia menjadi ketua pengurus lembaga pendidikan ma'arif MTS Darul Ulum itu. Kemudian sekretarisnya panjenenganipun Bapak Nur Hamid saking Bumirjo. Dilanjutkan bendaranya adalah Bapak Samsudin dari Jombang juga Bumirjo. Yang lain seperti panjenenganipun Bapak Haji Agus Salim, Bapak Haji Hasanuddin, Bapak Supati, Bapak Muntopar, Bapak Haji Syafi'i, dan yang lain-lainnya
waktu itu ditetapkan sebagai anggota pengurus masuk dalam seksi-seksi ya. Dan pada saat itu pula ditetapkan dalam musyawarah tersebut diangkat seorang kepala madrasah, yang waktu itu kepala madrasahnya adalah Bapak Kiai Haji Fathul Amin waktu itu ya. Wakilnya saya sendiri, Pak Rozak, dan yang lain-lainnya itu banyak waktu itu. Kemudian dari hasil rapat tersebut dilakukanlah rapat-rapat selanjutnya ya, dan persis pada tahun 1994, tahun ajaran 1994 sampai tahun 1995 dibukalah pendaftaran siswa baru, dan alhamdulillah waktu itu masih ingat Pak Rozak, dapat siswa sejumlah 34 siswa pertama yang masuk pada waktu itu. Dan waktu itu juga kegiatan belajar sementara ditaruh di MI Lumber sore hari ya, selama 3 tahun sore hari, karena belum punya tanah di sini, belum beli tanah di sini, jadi tempatnya masih di MI Darul Ulum selama 3 tahun di sana. Alhamdulillah dalam proses 3 tahun tersebut pengurus di bawah pimpinan panjenenganipun Bapak Haji Mas Darno Salim yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif, alhamdulillah dengan bekerja sama MBC NU Kebon Baru bisa membeli tanah yang saat ini bisa kalian tempati sebagai proses kegiatan belajar mengajar di sini ini ya. Tanah yang sekian luas ini betul-betul hasil perjuangan para pengurus ya. Setiap hari, setiap waktu door to door ya, datang ke rumah Agnia, Nahdiyin, Kebon Baru dan sekitarnya, door to door ke masyarakat sekitar untuk minta bantuan membeli tanah ini ya, membeli tanah ini itu setiap hari ya, tiap hari. Pak bayangkan tanah yang semikian luas tidak mendapat bantuan dari mana-mana ya, murni ini bantuan dari masyarakat Kebon Baru dan sekitarnya ya pada waktu itu ya. Selain itu anak-anak, dalam waktu 3 tahun itu juga pengurus telah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Wilayah Jawa Timur, dan alhamdulillah dapat bantuan ya, dana dan material berupa uang dan material dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Timur, yang waktu itu ketuanya panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hasim Latif ya. Di waktu itu dibangun di sebelah selatan itu 4 ruang ya, 4 ruang. Mulai tahun itulah tahun 1997 lembaga pendidikannya dipindah di sini tahun 1997 di halaman LPN Darul Ulum ini ya, karena sudah punya gedung 4 ruang tersebut ya. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami hormati, kepala sekolah waktu itu masih tetap Bapak Kiai Haji Fathul Amin, kemudian tidak lama diganti oleh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Juki MPD, kemudian digantikan oleh saya kurang lebih waktu 7 tahun, kemudian diganti lagi oleh Pak Juki, dan Pak Juki sekarang dipindah ke Padangan, kami menggantikan lagi sebagai kepala MTS Darul Ulum sampai sekarang ini. Nah itu anak-anak perjalanan lembaga pendidikan kita hingga saat ini yang begitu luar biasa suka dukanya ya. Selain itu yang perlu kami beritakan pada anak-anak bahwa berdirinya MTS Darul Ulum ini juga karena adanya motivasi, adanya keinginan warga Nahdiyin untuk memiliki generasi NU ya, untuk memiliki generasi NU yang handal, generasi NU yang militan, yang benar-benar memiliki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kalian masuk di Darul Ulum ini tidak salah ya. Karena MTS Darul Ulum ini bukan milik Pak Rozak, bukan milik siapa-siapa, ini milik kalian semua, ini milik warga Nahdiyin Kebon Baru.
Jadi kalau kalian masuk di sini, di samping akidahnya sudah jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian pun juga merasa betul-betul underbeni terhadap lembaga pendidikan ini, karena ini milik warga masyarakat Nahdliyin, berdirinya juga hasil dari urunan masyarakat Kepoh Baru, ya donatur masyarakat sekitar yang berkenan membantu lembaga pendidikan ini. Saya rasa itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya. Dan sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada panitia Matsama yang dengan cukup sigap dan gigih yang mempersiapkan pelaksanaan Matsama ini mulai tanggal 13, 14, 15, dan alhamdulillah tidak terduga sama sekali dari pikiran saya, ternyata pembelajaran Matsama daring ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik pula. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga kepada siswa-siswi kelas 7 ya yang telah mengikuti Matsama ini. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran serta kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selaku kepala madrasah, juga Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia Matsama ada salah kata, salah dalam mengambil kebijakan, salah dalam menulis di grup WA kelas 7 yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan perlu juga kami umumkan pada anak-anak bahwa besok tanggal 16 hari Jumat tanggal 16 Juli ada tes kompetensi siswa baru ya secara online ya, mungkin sudah diumumkan di grup WhatsApp kalian ya. Nomor email kalian dan password itu tolong dimasukkan di grup tersebut. Kalau belum punya bisa menggunakan emailnya Bapak Ibu kalau punya. Kalau tidak punya bisa minta emailnya saudara-saudara kalian yang punya email dan passwordnya dimasukkan di situ ya, di grup itu, sebab itu besok akan digunakan untuk pelaksanaan tes kompetensi kalian selaku siswa baru secara online. Tanpa ada akun atau email itu dan password, kalian tidak bisa mengikuti kegiatan tes kompetensi tersebut. Dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.